power of dreams. Hai Lovers, perkenalkan saya dengan Daniel dari Honda Kencana Kranji. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai safety driving. Sesuai dengan tujuannya, safety driving adalah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya. Nah, sebelum berkendara, kita akan mengecek yang namanya power. Power itu adalah singkatan dari P, petrol, O, oil, W, water, E, electricity, dan R, rubber. Nah, poin yang pertama kita akan mengecek yang namanya petrol. Yang pertama adalah F. Nah, untuk F itu kita bisa mengetahui kondisi bensin berada dalam kondisi full. Dan untuk yang kedua ada namanya poin E. E itu adalah untuk kondisi emergensi. Nah, biasanya pada saat emergensi indikatornya akan berkedip yang mengingatkan pengendara bahwa untuk kapasitas bensinnya kurang lebih ada 5 liter lagi untuk jarak kurang lebih 50 km. Nah, selain itu di bagian tengah ada gambar tangki pom bensin dan segitiga di sebelah kirinya. Nah, di sini pengendara bisa tahu bahwa untuk tangki berada di sebelah kiri mobil. Nah, untuk poin kedua kita akan mengecek untuk kondisi oil atau oli kendaraan. Nah, untuk yang poin pertama pengecekan oli, kita bisa cek untuk kondisi oli mesinnya. Di sini kita bisa ngecek dari dipsticknya. Nah, sebelumnya kita bisa lap dulu dengan kain bersih atau tisu. Terus kita cek lagi. Nah, di sini kita bisa lihat penelpos untuk kondisi oli mesinnya masih bagus karena di bawah titik maksimum dan di atas titik minimumnya. Apabila kondisi oli mesinnya di bawah titik minimum, maka developers harus membawa kendaraan ke bengkel Honda terdekat. Saat pengecekan oli mesin diharuskan pada saat kondisi mesin dingin ya. Nah, poin yang kedua kita akan mengecek mengenai oli rem. Yang pertama adalah garis minimumnya dan di sini adalah garis maksimumnya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek ke poin ketiga. Adapun yang perlu dicek adalah water. Apa saja yang perlu dicek? Yang pertama kita bisa mengecek bagian air radiatornya. Nah, di sini kita bisa melihat reservoirnya ada di bagian bawah. Dan apabila kondisinya sudah di bawah garis minimum, kita bisa mengisi air coolant dari bagian atas. Dan dianjurkan untuk memakai air coolant yang sesuai standar Honda agar tidak mengganggu kinerja radiator dan mesin kendaraannya. Nah, untuk pengecekan air wiper bisa melalui bagian atas juga. Di sini untuk pengecekan air wiper kita sarankan tidak menggunakan air sabun. Kenapa? Karena air sabun bisa mengakibatkan jamur sehingga kinerja wiper tidak maksimal dalam pembersihan kaca. Poin keempat yang namanya electricity. Yang pertama kita cek adalah kondisi aki. Pastikan bagian aki sudah terpasang dengan benar dan kuat. Dan aki ini sudah menggunakan aki maintenance free. Tapi jika tidak memiliki indikator seperti ini, kalian bisa mengacu pada tanggal penggunaan aki tersebut. Nah, untuk poin kedua di bagian electricity, kita bisa mengecek lampu-lampu kendaraan. Pertama kita akan mengecek lampu sen dulu. Karena lampu sen itu bisa memberikan petunjuk ke pengendara lainnya. Dan apabila untuk kondisi jalan yang kurang terang, kita harus bisa ngecek untuk kondisi lampu kecil di kiri kanan, lampu besar, dan lampu vokal atau lampu kabut. Nah, poin yang terakhir untuk pengecekan adalah R atau rubber. Nah, di sini kita bisa mengecek kondisi ban kendaraan. Di sini kita bisa melihat ada tanda segitiga. Nah, biasanya segitiga ini menunjukkan gundukan yang ada di tengah bagian roda. Nah, fungsinya apa? Untuk menginformasikan bahwa kondisi ban masih tebal atau masih bagus. Semakin dekat gundukan sama permukaan, maka bisa dipastikan kondisi roda kendaraan atau ban kendaraannya sudah tipis atau tidak bisa bekerja secara maksimal lagi. Untuk informasi tekanan ban biasanya ada di bagian pintu kanan pengemudi sebelah kanan depan. Nah, di bagian ini kita bisa melihat untuk tekanan bannya itu untuk bagian depan di 32 dan bagian belakangnya di 30. Oke, demikianlah penjelasan dari 5 poin yang tadi. Semoga kita semua bisa berkendara lebih aman. Stay safe and keep healthy.